Surat terbuka untuk dokter yang menulis Indonesia terserah. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Alif Rahman. Menyambung dari artikel sebelumnya, terkait oknum dokter yang berpose dengan kertas bertuliskan Indonesia terserah. Di artikel sebelumnya saya menyarankan agar para dokter menahan diri. Cara kalian berpose seperti itu tidak akan mengurangi masalah. Sebagai dokter yang pasti berpendidikan, mestinya lebih cerdas dari rakyat awam. Kampanye Indonesia terserah itu tidak pantas dilakukan. Dan saya yakin banyak dokter yang tidak sependapat dengan foto tersebut. Jadi, kalau memang sudah tidak kuat, capek dan sebagainya, silahkan alih profesi seperti Dokter Tirta, berjualan sepatu atau jualan air mata. Saya paham kalau para dokter bersedih melihat teman serumah sakitnya meninggal dunia. Tak perlu karena COVID, karena faktor apapun pasti sedih. Dokter itu sama-sama manusianya. Dan atas nama rekan seprofesi, mereka merasa senasib perjuangannya. Tanya dokter. Ojek online juga begitu, solid. Wartawan juga sama. Bahkan, buruh juga punya solidaritas pada sesama buruh. Hal ini wajar saja. Tapi, kampanye Indonesia terserah yang dilakukan oleh beberapa oknum dokter itu cukup memuakkan. Mungkin kita perlu memahami dulu karakter masyarakat Indonesia. Perlu diakui dan disadari bahwa tidak semua warga kita menjadikan medis atau dokter sebagai satu-satunya pengobatan. Ada tabib, bekam, obat herbal, sampai dukun. Banyak orang tidak mau ke rumah sakit, dan secara kebetulan banyak orang yang justru sembuh dengan obat-obatan herbal. Bahkan, banyak juga yang sembuh dengan pijat, akupuntur, ataupun bekam. Padahal, sebelumnya mereka sudah mengkonsumsi obat-obatan dokter. Katakanlah ini kebetulan, tapi tetap saja angkanya cukup besar di Indonesia. Masih banyak orang yang lebih percaya jamu dibandingkan dengan pil atau tablet. Nah, kalau ini sudah disadari, maka sebaiknya para dokter di Indonesia tidak melakukan provokasi atau respon emosional kepada masyarakat. Karena warga kita tidak menjadikan dokter sebagai satu-satunya tempat pengobatan penyakit. Kalau para dokter terus mengkampanyekan Indonesia terserah, bisa-bisa semakin banyak orang yang tak mau datang ke dokter. Pertanyaannya, apa kalian para dokter mau hal ini terjadi dan terus memburuk? Saya paham kalian kecewa dan marah dengan orang-orang yang ngeyel saat PSBB, tetap berkerumun dan sebagainya. Tapi, kampanye Indonesia terserah itu juga salah. Akui itu dulu. Kemudian, soal curhat atau kelelahan. Sejatinya, setiap profesi punya resikonya masing-masing. Pemadam kebakaran, TNI Polri, supir, pramugari, pilot sampai penjaga tahanan safari pun punya resiko. Dan yang namanya pekerjaan biasanya memang melelahkan. Sekalipun kita melakukannya dengan sukacita atau hobi, capek semua orang juga capek. Maka tidak etis kalau ada narasi dari oknum dokter yang meminta masyarakat untuk mencoba memakai APD selama berjam-jam, kacamata Google, masker N95, face shield, dan sebagainya. Karena itu provokasi. Kita menjalani hidup yang berbeda-beda. Tidak bisa kita meminta supir mencoba profesi wartawan. Pasti bingung dan capek sebelum bekerja. TNI yang bisa terjun ke daerah tidak bisa dipaksa menjadi akuntan yang menginput angka-angka dan duduk manis sepanjang hari di ruangan ber-AC. Beda, tiap profesi ada jalannya sendiri. Duka kita berbeda, masalah kita berbeda. Maka jangan membandingkan satu dengan lainnya. Rakyat kecil di pasar itu sedang mencari nafkah, mencari makan. Kalau mereka bisa menulis dan bermain sosmed, mereka akan tantang balik dan meminta kalian untuk merasakan getir nasibnya yang harus mendengar tangis anak-anak minta susu, sementara kita masih keliling mencari pinjaman atau menjual barang dagangan. Apa kalian mau merasakan ditagih atau dibentak ibu kos karena lambat bayar? Kalau kalian mengeluh dan mau kami merasakan tidak minum dan makan selama berjam-jam karena tidak bisa membuka APD, itu karena kalian tidak tahu bahwa begitu banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak punya uang, dan mereka bukan menjalaninya sebulan 2 bulan, tetapi bertahun-tahun seperti itu. Kalian tahu apa soal penderitaan? Mohon maaf kepada para dokter atau pihak terkait. Sekali lagi, mohon maaf, sudah lama saya diam dan memaklumi. Tapi, kali ini nampaknya kalian juga perlu tahu. Jadi, marilah kita berjalan di jalan masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Soal pelanggaran PSBB, biar aparat yang bertindak. Soal masjid yang masih ramai, biar ustadz yang berfatwa. Setiap orang gotong royong bekerja dengan tugasnya masing-masing. Memang, selalu ada yang ngeyel, selalu ada yang tidak taat aturan, tapi
Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau memperkeruh suasana atau memperbaiki sesuai kemampuan? Begitulah kura-kura.